Pernah penasaran nggak apa kamu seorang jenius dalam bidang musik? Dengan tes ini kamu akan dapat mengetahui apakah kamu adalah Mozart baru atau kamu sangat membutuhkan pelajaran musik. Ambil headphone-mu dan semoga berhasil. Sebagai permulaan, kami akan mengukur pengetahuan nadamu. Kalau kamu adalah tipe orang yang bernyanyi tidak selaras dengan lagu-lagu favoritmu, kamu akan belajar banyak dari sini. Tapi kalau kamu sudah sempurna, maka langsung saja bergabung dengan pertunjukan musik. Kamu akan mendengar dua nada yang dimainkan satu demi satu. Coba tentukan apakah nada kedua lebih rendah atau sama dengan nada pertama. Kalau kamu menjawab lebih rendah, maka kamu benar. Tambah beberapa poin lagi dan kamu bisa bergabung dengan kru Taylor Swift dalam tour, ya kan? Nada berikutnya mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi apa kamu bisa membedakan apakah nada kedua lebih tinggi atau lebih rendah dari nada pertama? Menurutmu lebih tinggi? Kalau begitu, kamu benar. Baiklah, yang ini akan sedikit lebih sulit. Kamu akan mendengar dua nada yang dipisahkan oleh jeda 5 detik. Coba tentukan apakah keduanya sama atau berbeda. Ya, keduanya sama. Jujur, aku suka kemana arah kuis ini. Untuk ronde berikutnya, kamu akan mendengar akor dan not. Kalau kamu nggak tahu perbedaan antara keduanya, ingatlah bahwa akor terdiri dari beberapa nada. Kami ingin kamu menentukan apakah menurutmu akor dan nada ini cocok dipadukan, atau apakah keduanya saling bertabrakan. Siap? Menurutku sih dua-duanya cocok, ya kan? Selamat, kamu berhasil melewati bagian pertama tes ini tanpa menyerah. Ternyata kamu lumayan juga ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke bagian kedua, kami punya trivia yang berhubungan dengan suara. Hewan apa yang memiliki kemampuan mendengar paling tinggi? Kalau kamu menjawab ngengat, maka kamu benar. Hewan kecil ini bisa mendengar hingga 300 kHz. Dan kamu berhasil lolos ke babak kedua. Kali ini, kami akan menguji kemampuan produsermu. Seperti produser musik yang baik, kamu harus menguasai harmoni. Jadi, sekarang kamu akan mendengar sebuah tangga nada dan sebuah nada. Kami ingin kamu menilai apakah tangga nada dan nada ini cocok satu sama lain atau tidak cocok sama sekali. Ini dia. Menurutku keduanya cocok kan? Selanjutnya, mari kita bahas tentang melodi. Mungkin kamu bertanya apa itu melodi? Secara teknis, melodi adalah kombinasi nada dan ritme. Secara populer, melodi adalah nada yang menarik yang akan terus terngiang di kepalamu selama berhari-hari. Di bagian ini, kamu akan mendengar akor yang diikuti oleh melodi. Dapatkah kamu menentukan apakah keduanya cocok atau apa keduanya terdengar sangat buruk? Ya ampun, aku nggak pernah dengar hal yang lebih buruk dari itu. Bercanda, Deng. Tentu pernah, tapi jawabannya adalah tidak. Keduanya tidak cocok. Oke, yang ini sama kayak sebelumnya. Apa melodi ini cocok dengan akornya? Atau apa keduanya nggak masuk? Oh, jauh lebih baik sekarang. Keduanya cocok, bukan? Bagus, kamu baru saja menyelesaikan bagian kedua dari tes yang rumit ini. Aku harap sebagian besar jawabanmu benar. Gimana menurutmu? Dengan hasil sejauh ini, apa kamu akan jadi Harry Styles berikutnya atau Olivia Rodrigo? Kuharap begitu ya.
Untuk babak bonus ini, kita akan membahas tentang nada suara. Ada dua jenis nada suara utama dalam musik barat, mayor dan minor. Tangga nada dan akord mayor terdengar terbuka dan hidup dan digunakan untuk menyampaikan emosi bahagia. Sedangkan tangga nada dan akord minor terdengar tertutup dan gelap. Seorang seniman menggunakan nada suara ini ketika dia ingin kita merasakan emosi yang lebih sedih. Jadi, untuk babak ini, kamu akan mendengar akor yang diikuti dengan melodi pendek. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kali ini aku mau kamu menentukan apakah sampel ini adalah nada suara mayor atau minor. Ini dia. Tunggu, itu sampel dari lagu Adele ya? Ini jelas nada suara minor ya kan? Nada ini menyampaikan nuansa yang lebih sedih dan lebih intens. Oke, mari kita lanjutkan. Dengarkan contoh ini dan beritahu kami apakah menurutmu ini adalah nada suara mayor atau minor. Ini terdengar menyenangkan. Jadi, mayor. Karena kita sedang menguji para jenius musik, maka babak berikutnya akan menjadi lebih sulit. Melodi musik memiliki sesuatu yang disebut disonansi dan konsonansi. Kamu bisa menganggapnya sebagai pertanyaan dan jawaban. Ini adalah contoh dari sebuah pertanyaan. Sementara ini akan terdengar lebih seperti sebuah jawaban. Satu bagian melodi naik, sementara bagian yang lain sepertinya turun, ya kan? Oke para jenius, dengarkan melodi ini dan beritahu kami apakah ini terdengar seperti pertanyaan atau jawaban. Astaga, sulit juga ya. Kalau kamu mengatakan itu tadi terdengar seperti jawaban, maka kamu berhasil, Beethoven. Mari kita coba yang satu ini. Bisakah kamu menentukan apakah melodi ini terdengar seperti sudah terselesaikan, seperti sebuah jawaban, atau belum terselesaikan, seperti sebuah pertanyaan? Ini jelas tidak terselesaikan. Hore, aku tahu kamu tidak akan mengecewakan. Kita beralih ke bagian terakhir tes ini. Kalau kamu udah paham sesuatu sekarang, kamu akan mampu menjawab pertanyaan berikutnya dengan benar. Untuk bagian ini, kamu akan mendengar 7 nada naik secara berurutan. Kemudian, kami akan berhenti sejenak selama 5 detik dan kamu akan mendengar satu nada. Kami ingin kamu menilai apakah nada terakhir yang kami mainkan termasuk dalam tangga nada 7 nada yang kami mainkan untukmu. Paham? Ini dia. Kalau menurut kamu nada tersebut terdapat dalam tangga nada 7 nada, maka kamu benar dan kamu punya telinga yang luar biasa. Mari coba sekali lagi. Dengarkan tangga nada ini dan tentukan apakah nada terakhir terkandung dalam tangga nada. Sekali lagi, nada itu terkandung dalam tangga nada 7 nada. Karena telinga kita sudah mulai panas, mari kita melangkah lebih jauh lagi. Untuk bagian ini, kamu akan mendengar dua melodi 4 nada. Tugasmu adalah mengidentifikasi apakah 4 nada yang digunakan dalam melodi pertama sama dengan yang digunakan dalam melodi kedua. Berikut ini tipsnya, kami tidak akan mengubah banyak nada, hanya satu saja. Oke, ini dia. Kalau menurutmu nada terakhir yang diubah, maka kamu benar.
Di sini juga sama. Dengarkan kedua melodi ini dan beritahu kami apakah melodi tersebut sama atau salah satu nada diubah. Ya, kamu hebat. Kedua melodi itu identik. Mari kita ulangi latihan yang baru saja kita lakukan. Tapi kali ini, kita diizinkan untuk mengubah lebih dari satu nada pada melodi kedua. Ini dia. Jadi, nada kedua dan keempat dari melodi kedua yang diubahkan. Jujur saja, kalau kamu menjawab pertanyaan terakhir dengan benar, kamu pasti seorang jenius musik. Sebelum kita menunggu ke ronde bonus terakhir, mari kita hitung poinmu. Kalau kamu benar 90% atau lebih, kamu tentu adalah Mozart berikutnya. Kalau kamu benar antara 70 dan 80%, maka kamu punya telinga yang tajam. Tapi tetap, kamu harus melatihnya sedikit lagi. Kalau kamu mendapat nilai antara 50 dan 60%, ya mau gimana lagi? Apa ada yang punya kontak guru musik di sini? Dan kalau kamu dapat nilai di bawah itu, coba ulangi tes ini lagi ya. Dan sekarang untuk final pamungkas, aku persembahkan tes telinga terbaik di dunia. Musisi yang hebat harus punya telinga yang hebat. Jadi, mari kita periksa di mana posisi kamu saat ini dalam spektrum frekuensi. Sebagai informasi, rata-rata orang dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Begini cara kerjanya. Kita akan melakukan perjalanan melintasi dan melampaui spektrum suara manusia dan memainkan beberapa frekuensi suara yang biasanya tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Begitu kamu mulai mendengar suara, pause videonya dan periksa nomor di layar. Siap? 3, 2, 1, mulai! Jadi, berapa angka yang kamu dapat? Kalau kamu nggak dapat nilai yang bagus, jangan khawatir. Mungkin di kehidupan berikutnya, kamu akan lahir sebagai kelelawar dan punya kualitas pendengaran yang super. Bercanda ya. Semoga kalian senang ikut tes ini ya.